Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Kak Lina. Di video kali ini, Kak Lina akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, Kak Lina mau tanya ke kalian nih. Apa aja sih urutan-urutan dalam struktur organisasi kehidupan? Dari terkecil sampai terbesar. Oke, kalau kalian belum tahu, Kak Lina mau kasih tahu nih. Urutan-urutannya yaitu dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan yang terakhir organisme. Yang pertama adalah sel. Apa sih itu sel? Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang belum memiliki membran inti. Sedangkan kalau sel eukariotik adalah sel yang mempunyai membran inti. Selanjutnya, kita belajar tentang struktur dan fungsi sel. Yang pertama, membran sel. Membran sel berfungsi untuk melindungi bagian dalam sel. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma berfungsi untuk tempat berlangsungnya metabolisme sel. Selanjutnya yaitu nukleus. Nukleus berfungsi untuk mengatur aktivitas sel. Selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk respirasi atau pernafasan sel. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu halus dan kasar. Re halus digunakan untuk sintesis lemak. Re kasar digunakan untuk alat transportasi protein. Selanjutnya yaitu badan Golgi. Badan Golgi berfungsi dalam proses ekskresi sel. Selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim untuk mencerna makanan. Selanjutnya yaitu sentrosom. Sentrosom berfungsi sebagai tempat menggantungnya kromosom saat pembelahan sel. Selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola digunakan untuk tempat menyimpan makanan. Selanjutnya yaitu plastida. Plastida dimiliki oleh sel tumbuhan. Plastida terdiri dari butir-butir yang mengandung pigmen atau zat warna. Selanjutnya yaitu badan mikro. Badan mikro dibagi menjadi dua, yaitu peroksisom yang terdapat di dalam sel hewan. Sedangkan yang kedua glioksisom yang terdapat di sel tumbuhan. Selanjutnya yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton berfungsi untuk kerangka sel. Oke, itu tadi merupakan pembahasan tentang sel. Kita lanjut ke jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya selalu aktif membelah. Jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer ciri-cirinya yaitu bertambah panjang. Contohnya seperti ujung akar dan ujung batang. Sedangkan meristem sekunder mempunyai ciri-ciri tambah besar. Contohnya seperti kambium. Selanjutnya kita ke jaringan permanen. Jaringan permanen dibagi menjadi beberapa jaringan. Yang pertama yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis terdapat di bagian yang paling luar. Fungsinya untuk pelindung.
Yang kedua yaitu jaringan parenkim. Fungsinya untuk pengisi atau penyimpan. Selanjutnya yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Fungsinya untuk penguat atau pengokong. Kolenkim terdapat di batang muda, sklerenkim terdapat di tempurung kelapa. Selanjutnya yaitu jaringan xilem dan floem. Jaringan xilem dan floem berfungsi untuk pengangkut. Jaringan xilem mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Tadi kita sudah belajar tentang jaringan tumbuhan. Sekarang kita ke jaringan hewan. Jaringan hewan terbagi menjadi 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kalau disingkat menjadi epios. Yang pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel berfungsi untuk melapisi suatu rongga dalam atau permukaan luar, menerima rangsang, dan sebagai kelenjar. Jaringan epitel dibagi menjadi 3. Yang pertama epitel pipih, yang kedua epitel kubus, dan yang ketiga epitel silinder. Selanjutnya yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi untuk mengikat, melindungi, dan menguatkan. Jaringan ikat terbagi menjadi 4, yaitu jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan darah, dan jaringan lemak. Selanjutnya jaringan otot. Otot dibagi menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama otot lurik. Otot lurik mempunyai bentuk silinder, intinya banyak di tepi, dan bekerja di bawah kehendak atau sadar. Yang kedua yaitu otot polos. Otot polos berbentuk gelendong dengan satu inti sel di tengah, bekerja tidak di bawah kehendak atau tidak sadar. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung bentuknya silinder bercabang, inti selnya 1 atau 2 di tengah, serta bekerja tidak sesuai dengan kehendak. Selanjutnya jaringan yang keempat pada hewan yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf disusun oleh sel-sel saraf serta berguna untuk mengatur dan mengkoordinasi aktivitas tubuh. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang sel dan jaringan. Kita lanjut ke organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki peranan tertentu. Organ dibagi menjadi 2, yaitu organ tumbuhan dan organ hewan. Organ tumbuhan seperti akar, batang, daun. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Batang berfungsi untuk tempat menempelnya organ lain, menyimpan cadangan makanan, mengukuhkan tubuh, dan masih banyak lagi. Daun berfungsi untuk tempat pembuatan zat makanan melalui fotosintesis. Selanjutnya yaitu organ pada hewan. Organ pada hewan contohnya seperti mata, telinga, hidung, lambung, mulut, kerongkongan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu sistem organ. Sistem organ dibagi menjadi 2, yaitu sistem organ pada tumbuhan dan sistem organ pada hewan. Sistem organ pada tumbuhan contohnya sistem transportasi dan sistem transpirasi. Sedangkan pada hewan sistem organnya seperti sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan sistem reproduksi. Selanjutnya yaitu organisme. Organisme merupakan satuan makhluk hidup yang tersusun secara kompleks. Organisme ini disebut juga dengan individu. Oke, sampai sini dulu ya materi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.